Jadi pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ingin hidup tenang, ya, tidak susah, maka selalulah berzikir kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah tinggal salat fardu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, fa'akthiru min qawli hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wahai sahabatku, perbanyaklah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi maknanya cukup bagi Allah saya minta tolong, Allah memberikan rezeki kepada saya, yang mengangkat penyakit adalah Allah. Ini makna hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang menolong saya, yang patut saya sembah, yang patut saya syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacalah itu. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa seseorang tidak mau salat? Kenapa seseorang tidak mau beribadah? Kenapa seorang tidak mau melakukan ibadah-ibadah sunnah? Kenapa tidak mau berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini sebabnya ayat yang akan kita bacakan sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 27 memang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Jadi inna ini adalah lafaz isbat, ya. Jadi isbat itu untuk menguatkan. Artinya dikuatkan oleh Allah. Inna haula'i, ini haula itu ada yang mengatakan al-musyrikun. Orang musyrik kenapa menyembah patung? Ada yang mengatakan ini seluruh umat manusia yang lalai. Bahkan manusia lalai. Kenapa tidak mau beribadah? Kenapa tidak mau berzikir? Kenapa tidak mau tahajud? Kenapa tidak mau beribadah? Ada yang mengatakan juga inna haula itu alladzina kafaru. Orang-orang kufur. Orang kufur nikmat, kufur juhud, kufur inad, kufur ingkar, kufur apalagi kufur nifaknya. Jadi ada kufur, ada 7 kufur. Jadi artinya apa? Ini ayat ini ada yang mengatakan khusus untuk orang musyrik, ada yang mengatakan untuk orang kafir, ada yang mengatakan li'amatin nas, untuk umat manusia yang lalai kepada Allah. Kenapa mereka lalai? Ya, dia udah tanya kepada Allah, "Pekan dulu lalai onyo. Kenapa saya tidak salat hari ini? Kenapa tidak berbuat kebaikan hari ini? Kenapa tidak berzikir hari ini?" Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka lebih suka ajilah. Apa itu ajilah? Imam Jalalain dalam tafsir beliau menafsirkan ajilah itu ad-dunya. Kita sekarang akan melihat makna ajilah sebenarnya bukan dunia. Kalau kita meneliti di dalam beberapa literatur tafsir, termasuk Ibnu Ashur, termasuk tafsir Al-Kasyaf, itu ajilah itu berasal dari kalimat ajalah. Ajalah itu roda. Roda itu cepat sekali berputar, cepat sekali berputar. Mana cepat berputar apa? Kalau dia sudah di atas ke bawah lagi, di atas ke bawah lagi. Maksudnya apa? Saking cepatnya dia berputar, ini diserupakan dengan dunia. Dunia itu apa yang dibuat waktu itu dia dapat. Ya. Makanya manusia senang kepada dunia. Kenapa? Ketika dia bekerja langsung dia dapat hasilnya. Makanya dia lebih suka dunia dibandingkan akhirat. Kalau akhirat kita bersedekah sekarang hasilnya alih bacaan ya, semua kan tergantung kemari. Kalau kita beribadah dan salat kan tidak langsung nampak hasilnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan begini. Kalau seandainya basatallahu rizqa, rezeki itu dihambur-hamburkan oleh Allah. Nyorong kemayang nyorong kila oleh Allah. Urung taat kejo rezeki makin le oleh Allah Subhanahu wa taala. La baghaw fil ardi. Jadi mereka itu akan ingkar. Artinya bah nak kemayang le kan. Allah kepun temayang he ondo. Allah kepun punya kasib harta kasib. Nanti menyo hasib harta dah temayang lah. Kalau nanti rezeki sudah kurang, kita salah lagi, kita beribadah lagi. Maka ini namanya ajilah. Jadi ajilah itu roda. Dunia seperti roda. Dalam hal apa? Sama-sama instan dan cepat. Dunia dia bekerja cepat dapat hasilnya. Roda begitu juga cepat sekali dia berputar. Makanya penggunaan kalimat ajilah itu digunakan untuk dunia.
Kalau akhirat kan lambat. Lambatnya begini. Karena kehidupan kita kan masih jauh sekali. Kamu ya aju oleh nomor dua di keju oleh Allah. Yang lain itu keju oleh Allah, Pak. Karena perjalanan jauh sekali masihnya. Jadi makanya orang yang tadi dia nak mau tahu dia nak mau yang lama-lama. Yang pentingnya sekarang dapat. Masalah nanti dia meninggal, hartanya itu nanti diambil oleh orang lain, itu urusan kedua. Yang jelas dia bekerja dan dapat hasil. Nah, itu yang dia mau. Ini ajilah namanya. Dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Al-ajilah bimakna ad-dunya. Ad-dunya wasyahwat. Jadi ajilah itu maknanya dunia dan syahwat. Kenapa dunia? Dunia itu kalau di dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir As-Sa'di, dunia itu berasal dari kalimat dani'ah. Dani'ah itu yang hina. Kenapa dunia hina? Karena setelah manusia mencari dunia, dia tidak dapat apa-apa dari dunia itu. Ya, setelah itu dia mati. Ini Nabi Muhammad memberikan gambaran. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menjumpai seekor kambing yang sudah mati. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW, lihatlah kambing itu. Apakah kamu suka sama kambing itu? Tidak, kami jijik melihat kambing itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, bukan kalian saja, teman-temannya sudah menjauhi dia. Ya, begitulah dunia, kata Rasulullah SAW. Yang kejar dunianya, lagi bangkai menolak. Maka orang yang mengejar dunia sama seperti mengejar bangkai, kata Rasulullah. Artinya itu yang dikejar, kebuya penceroknya, Pak. Sehingga di dalam Imam Al-Ghazali, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bodoh sekali kata Imam Ghazali. Manusia yang mengejar dunia selama 20 tahun, 30 tahun, setelah dunia dikejar, setelah dikumpulkan keinginan dia tinggalkan begitu saja. Kan bodoh namanya. Maka ini sama seperti mengejar bangkai, Pak. Artinya tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Orang kalau sudah dapat bangkai kebu, bangkai kai buah rumahnya. Seorang kalau sudah dapat harta banyak, untuk apa? Setelah meninggal dia tinggalkan begitu saja. Tidak dapat apa-apa lagi dia. Artinya fasilitas itu diberikan sementara saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna narithul arda wa man 'alaiha." Bumi ini saya wariskan, kata Allah. Ya, saya wariskan. Wa man 'alaiha, dan apa yang ada di atas bumi. Apa saja di atas bumi. Artinya apa? Kalau manusia mati, ada generasi lain mati lagi, generasi lain mati lagi, generasi lain. Cuma kita hebatnya bak dunyok-dunyok. Ya talun. Ya talun ni dari ino ke dia talun mendung. Setelah itu dia mati. Setelah mati anaknya yang mulai nunjuk. Ya talun, anaknya yang nunjuk. Setelah anaknya mati, cucunya yang nunjuk. Ini punya saya. Cuma nunjuk-nunjuk saja. Ya, artinya ya seperti tadi, ini kan tak ada gunanya. Kecuali ya, berguna itu kecuali makanan itu, kata Rasulullah, kalau kamu makan akan hancur. Pakaian kalau kamu beli akan usang. Tetapi kalau sedekah yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, akan kekal dan membantu kamu. Maka kalau orang pintar nanti kan dukun kan. Jadi orang cerdas ya. Orang cerdas itu dia selalu mempersiapkan hidup setelah mati. Kalaupun dia punya harta, hartanya lutai ligo, ada 1 miliar. Baca ada terdoh ribeyan. Serta ribe bantu yatim. Artinya apa? 100.000 dia sudah menanam saham untuk akhirat. Sedangkan yang sisanya itu kan punya orang lain, cuma dunyok. Apakah nyo dan nolon habis mati dia nyo? Cari kau. Ibu kalian ni dan nolon kita tak dapat apa-apa. Kalau mau dapat apa-apa, itu tanah itu nyo lembu wakaf, bacu mentah lembu wakaf. Yang satu meter lembu wakaf. Nyo dan nolon itu betul-betul tanah kita itu. Artinya apa? Ketika kita ngomong wakaf, saya wakafkan tanah ini. Ketika tanah itu dipergunakan oleh orang lain, terus manfaatnya luar biasa gitu. Tapi kalau mau tunjuk-tunjuk saja, hanya manfaat. Manfaatnya apa? Berbangga saja di depan orang lain kalau kita punya tanah dan punya punya harta yang banyak. Ini namanya ajilah. Maka Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, ad-dunya al-ajilah itu maknanya dua, ad-dunya wa syahwat. Kenapa seorang tidak mau beribadah, malas beribadah, malas untuk salat sunnah, malas salat sunnah saja, malah apalagi salat wajib. Kenapa? Karena syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan hati, Pak. Untuk bangun salat subuh, syahwatnya yang mengatur dirinya, Pak. Baik bedah tubuh, baik kedih, baik bedah dengan malam, baik berinfak, baik bersedekah. Ini syahwat namanya. Syahwat itu apa? Maka Ibnu Jarir itu di dalam tafsir beliau, apa kata Ibnu Jarir?
Jadi syahwat itu, seorang itu tidak takut lagi kepada Allah. Yang hanaya ke Allah hebat. Yang mandu ibu dengan hanaya membaca ke Allah. Satu. Ini makna syahwat. Artinya apa? Ini kalau ada seperti ini, seseorang sudah terindikasi dia mengunggulkan syahwatnya dibandingkan yang lain. Kalau sudah tidak takut lagi kepada Allah, dia berbuat apa saja. Dia menjual dagang, berbuat je. Yang kedua, wala yastahyuna minan nas, tidak malu lagi sama manusia. Dia berbuat maksiat, berbuat macam-macam. Yang pertama tidak takut kepada Allah, yang kedua tidak malu pada manusia. Ibnu Jarir mengidentifikasikan kalau ini adalah syahwat. Seorang sudah dikuasai oleh syahwatnya. Makanya kita dah rasa-rasa apa? Buka je syahwat kalau menyuka berarti kita nyuka buo dari ibadah. Ibadah ke buo. Tidak ada khirah. Khirah itu apa? Khirah itu semangat untuk beribadah. Biasanya orang kalau dengar azan Allah nyengka katutah ya, Pak. Tutah pekan, nyung tenang bagi banyak. Katutah ya, Pak. Naji orang tutah tak betul. Allah Akbar ni kehatan lah tu. Tutah untuk jatuh mayam ya, Pak. Tidak orang, satu orang ini susah, dia terlambat salat. Satu orang lagi susah karena sudah azan ya, Pak. Kapal kehatan tu. Bahkan yang dalam masjid payah tepi luar ya, Pak. Ya, tukar sedang kecek-cek ni Allah Akbar Allah kehatan ni, Pak. Tepi luar yang jauh itu, Pak. Kedua ni, Pak. Ketika assalamualaikum kabeh kita mau rumah. Jadi artinya apa? Ada dua macam. Yang pertama orang itu susah ketika mendengar azan. Kenapa susah? Tidak bisa salat berjamaah. Yang kedua orang susah. Kenapa susah? Karena dia susah sudah datang lagi waktu azan. Salatnya. Temayang lo. Kok salat lagi? Tapi temayang lo. Setelah dia salat zuhur istirahat sebentar azan lagi asar. Temayang asar lo. Susah dia, Pak. Dia susah untuk salat asar. Ini gara-gara apa? Gara-gara dunia dua tadi. Dunia wa syahwat. Kalau tidak ada dua-dua ini insya-Allah aman. Ibadah enak, semua enak. Berzikir enak, bangun malam enak, baca Quran enak, semua enak. Berbuat kebaikan juga enak. Maka seorang yang sudah ada dua-dua ini, dunia wa syahwat, bersedekah pun susah dia, sedekah susah. Kalau kagak peng lem, kabe peng. Yang sosial lem, kabe ke sosial lem. Nyo tiro be pe mertur be tiro ba ja keno ini ja gede le ja kalau temangan lo temangan je kabe pe nge. Maka kenapa berat dia, Pak? Kenapa berat? Dia lebih cinta pada hartanya, cinta dunia dan syahwat. Tetapi kalau seorang yang cerdas spiritualnya, ketika dia makin bersedekah makin senang dia, Pak. Alhamdulillah. Karena modal lo. Habis sembahyang mana alhamdulillah. Setelah berzikir alhamdulillah sudah berzikir. Ini makna ajilah. Ini sebab mereka itu tidak mau beribadah, susah beribadah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wa yadharunal wara'ahum yauman thaqila. Wa yadharuna, semua penafsir itu sepakat kayak yadharuna itu yatrukun. Yatrukun itu meninggalkan. Hana permen, tidak open ya. Tidak dia pikirkan. Ya ini, Pak. Yatruku meninggalkan, tidak dia hanai perumun, tidak dia pikirkan masa depan. Dia pikir masa depan namanya. Dia tidak pikirkan masa depan. Wara'ahum. Ya, inilah balagatul Quran. Wara ini artinya kan di belakang. Tetapi ada beberapa keunikan Al-Quran. Ada kalimat wara belakang artinya depan. Ada depan artinya belakang. Memang aneh gitu kalian ini, Pak. Dalam bahasa Indonesia ada juga itu, Pak. Dalam bahasa Inggris ada juga. Atau nanti cerita masa lalu diungkapkan dengan present, masa depan. Mana contohnya? Cerita Fir'aun, padahal ceritanya masa lalu, Pak. Tetapi diceritakan oleh Allah dengan kalimat present, seakan-akan sedang terjadi dan sampai kapanpun masih ada Fir'aun itu. Apa maksudnya? Allah ingin mengatakan Fir'aun dulu sudah mati, Fir'aun dulu sudah tenggelam. Sekarang lahir lagi Fir'aun selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Ada juga cerita masa depan tentang surga dan neraka, tetapi diungkapkan di dalam Al-Quran dengan past tense. Past tense itu masa lalu. Ada apa sebenarnya? Setiap masa depan yang diungkapkan dengan masa lalu, ini maknanya liwuqu'i huduthihi. Kejadian itu akan betul-betul terjadi, itu maksudnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, di situ kita dapatkan cerita tentang surga, cerita neraka, tetapi diungkapkan tentang masa lalu. Uiddat. Ada kalimat lain lagi, kana, ya, Pak. Kana itu kan masa lalu, Pak. Tetapi apa? Ini untuk masa depan, ya, Pak. Liuqu'i hudus. Jadi itu betul-betul akan terjadi. Surga itu ada, neraka itu ada. Itu pengungkapan kalimat dengan kalimat past tense.
Kita bisa melihat nanti ada di dalam kitab itu judulnya Balaghatul Quran. Balaghatul Quran itu banyak versi. Kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan Balaghatul Quran itu. Jadi di situ diungkapkan ada kalimatnya perintah tapi maknanya bukan perintah. Ada kalimatnya masa lalu tapi bukan masa lalu tapi maknanya masa depan. Sama seperti ini. Wara itu di belakang, sebenarnya maknanya di depan. Mana contohnya? Ketika Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka naik ke sebuah kapal. Ketika itu Nabi Khidir alaihissalam melobangi kapal itu. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas bukan dia lobangi, fa'akhadha lawhah, satu lempengan kayu dia tarik. Ketika dia tarik maka masuklah air itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Fakashafa an libasi, dia mengangkat bajunya. Kenapa air masuk ke dalam? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Untuk apa kamu lubangi ini? Litughrika ahlaha, kamu akan menenggelamkan orang penduduk kapal ini. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Kamu jangan bertanya dulu, nanti akan saya jelaskan. Sudah saya kasih tahu tadi, kalau ikuti saya, jangan pernah bertanya. Kalau bertanya nanti kamu tak boleh ikut lagi saya. Akhirnya ketika terakhir diterangkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa saya lubangi perahu itu? Kenapa saya aibkan perahu itu? Karena wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin khasba. Di belakang kita, di belakang mereka, ya ini iltifat namanya. Enggak usah kita bahas uslub iltifat. Dari kalimat kami menjadi mereka ini. Karena di belakang kita tadi, ini kalau makna sebenarnya, di belakang kita tadi ada Raja Talem. Raja Talem itu mengambil setiap kapal secara paksa. Kapal yang lewat diambil secara paksa. Kalimat warak kan di belakang artinya apa? Dirubah menjadi bukan di belakang artinya tetapi di depan. Mana contohnya? Nggak mungkin lah. Kenapa dilobangi? Di belakang ada Raja Talib yang mengambil kapal secara paksa. Kan hanya demakai ya. Hanya demakai Raja kayak ikut yang lagi bukan berhukapai demam. Sama seperti begini. Kenapa pakai helm? Di belakang ada razia. Urusan liga razia aja bukan aja ini kan ada ya. Maka makna wara' di sini adalah di depan. Wa kana wara'ahu, di depan kita itu ada Raja Talim mengambil setiap kapal secara paksa, maka saya lubangi kapal ini. Ketika raja melihat kapal ini sudah aib, maka dia tidak mengambil kapal ini. Ya, jadi ini makna wara' di belakang, itu maknanya amam di depan. Maka kita nggak perlu heran juga ada di dalam Al-Quran juga nanti. Ketika seseorang itu di belakang mereka, ini lafadznya Pak, di belakang mereka jahanam, bukan di belakang, tetapi di depan mereka neraka jahanam. Tak mungkin mereka membelakangi neraka, Pak, tidak. Makna wara' di situ adalah di depan. Makanya kebanyakan makna wara' dalam Al-Quran itu wara' yang artinya di belakang, semua maknanya di depan. Wayadharuna wara'ahum, mereka tidak memikirkan masa depan mereka, bukan masa lalu, tidak, masa lalu sudah berlalu, itu apa dia pikirkan lagi maknanya. Ini masa depannya. Mereka tidak memikirkan masa depan mereka. Masa depan apanya? Di dalam mindset kita, Pak, masa depan itu apa? Di dunia masa depan, Pak. Masa depan kita, mindset kita, ketika kita mati, maka sudah habis masa depan. Ya, Pak. Jangan mindset kita nyoba. Nyo umur 60 tahun, ya, Pak. Contoh umur 60 tahun, jadi 60 tahun berarti ada 20 tahun lagi untuk mencapai masa depan. Makanya seseorang bercita-cita, saya harus bahagia masa depan saya. Dalam konsep dia, masa depan itu dunia, Pak. Padahal konsep masa depan adalah akhirat nanti. Konsep masa depan apakah surga atau neraka, itu masa depan namanya. Jadi katanya masa depan itu masa depan lewat dunia. Acik kalau mereka mati, apakah masa depannya sudah habis? Belum, perjalanan masih panjang. Jadi makanya apa? Dia melupakan masa depan dia. Yang dia pikirkan masa depan itu adalah apa? Ini sekarang nggak punya apa-apa. Saya mau masa depan saya bahagia. Kita tanya bahagia apanya? Saya punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya ini, punya harta, punya tanah. Kalau sudah punya semuanya, masa depan saya bahagia sekali. Oh, bahagia lewatnya. Setelah dapat semuanya, kita mati, bahagia apanya? Kan tak bahagia juga. Tetapi ketika kita salat, kita beribadah, kita berinfak, kita bersedekah, kita dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan kita dipersiapkan oleh Allah. Ini amal kamu dulu. Farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Makna raihan apa? Ini yang sudah kamu lakukan di dunia dulu. Kamu salat, kamu beribadah. Inilah masa depanmu, kata Allah. Ya. Makanya proses ke masa depan. Ini proses ke masa depan namanya. Dunia, kematian. Kematian kan roh tak pernah mati, Pak. Roh tak pernah mati. Artinya apa? Belum habis lagi, Pak. Belum habis lagi.
Belum abadi lagi, Pak. Ya. Yang dikatakan abadi itu, tubuh dan roh itu terus menyatu. Itu abadi namanya. Tapi ketika kita hidup di dunia, kita pikir ini abadi, tidak abadi. Kita akan berpisah dengan roh. Kemudian setelah itu kita hidup di alam roh. Ketika di padang mahsyar kita disatukan lagi oleh Allah, tapi belum abadi lagi, Pak. Ketika masuk ke dalam surga, roh dan tubuh itu menyatu, disitulah baru abadi, Pak. Itu kehidupan abadi. Ini namanya masa depan, Pak. Wa yadharuna wara'ahum, ini wara'ahum. Yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Ini kalau terjemahan kasarnya ya, hari berat ya. Apa maksud hari berat? Hari berat, hari di mana ketika kita, maka ada yang mengatakan begini, hari akhirat itu, ketika kita sakaratul maut itu hari akhirat. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika kita sakaratul maut itu hari akhirat namanya. Ketika kita berada di alam barzah, hari akhirat namanya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, hari akhirat namanya. Ketika kita dihisab, itu hari akhirat namanya. Ketika mizan, hari akhirat. Ketika dimasukkan ke dalam surga neraka, itu hari akhirat. Maka ini akhirat semua namanya. Jadi yauman tsaqila adalah hari akhirat. Ya, hari akhirat itu apa? Masuk semuanya. Dia tidak memikirkan sakaratul maut dia. Ketika sakaratul maut, seorang tidak bisa beribadah lagi. Itu yauman tsaqila dia. Hari yang sangat berat sekali. Seperti orang ketika di dunia mau cari kerja nggak diterima kerja. Kan hari yang berat bagi dia, Pak. Dia pergi kemari nggak diterima, kemari nggak diterima, semua nggak diterima. Atau ketika anaknya butuh kepada duit, ya maknya perlepeng ke kuliahnya, uronyo benar. Iya ada tidak ya nyopeng perlenyo ke kos bayar kos nggak apa saya nggak tahu tinggal di mana. Iya ada tidak ya harus beli buku. Itu hari yang berat bagi kita. Kenapa hari yang berat? Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Ya. Ini bagaimana caranya? Kalau di dunia demi apa? Bisa kita cari. Tunggu nak ya. Ayah pinjam duit dulu. Ya. Tetapi ketika sakaratul maut, ketika di padang mahsyar, ketika di sana, pada minta le, Pak. Oh perle lo yang terkah, hana terkah le. Oh perle lo yang temayang le. Maka ini namanya yaumun tsaqil, hari yang sangat berat. Ya, berat sekali. Maka digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seberat-beratnya musibah yang kamu terima di dunia, tidak begitu berat kata Allah. Hana beratnya kata Allah. Saya takut sekali di dunia, tidak takut, begitu takut dibandingkan takutnya kamu ketika sakaratul maut. Ketika kamu berada di alam barzah, kalau kamu tidak beramal. Ketika kamu di padang mahsyar, kalau kamu tidak beramal. Ya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Ini namanya yaumun tsaqil, Pak. Maka begitu juga ketika di alam barzah. Di alam barzah anda pun tak beribadah ni, lu ni Allah, lu ni juga ibadah sebentar saja ibadah. Tak bisa lagi, Pak. Maka itu yaumun tsaqil namanya. Kalau tadi di dunia bisa kita cari. Nah, ada duitnya, tunggu ayah cari dulu ya. Minta kerja lagi, dipending dulu. Dia datang ke sekolahnya minta pending, bisa. Tapi ke sana minta pending nggak bisa. Gimana pending lama? Waktu kan terus berjalan terus, Pak. Latar kabunna tabakan antabak. Jadi manusia itu harus melalui masa-masa itu. Ya, dia harus melalui alam roh. Dia harus melalui kandungan ya, Pak. Walaupun setelah itu sebentar saja di kandungan, setelah itu meninggal dunia. Kemudian dia harus melalui dunia, Pak. Walaupun cuma sebentar saja. Dia harus melalui sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. An-nafsun di sini maknanya istighraq. Istighraq siapa? Semuanya. Hanya orang bebas dari kematian tidak ada. Mandum darah. Ketika katanya udah kala orang mati, Pak. Umma sayang dah lagu. Katanya hendak pilih sayang, gurunya gedro ada sayang nih, Pak. Karena apa? Kematian itu ada dua model, Pak. Apakah seseorang itu sengsara nanti hidupnya, ataukah dia bahagia hidupnya? Itu tergantung ketika sakaratul maut. Ini dibuktikan dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya mengunjungi seorang pemuda yang sakaratul maut. Apa kata Rasulullah? Dia tahu aina masirahu, kemana akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dia disambut dengan tidak baik oleh kedua malaikat, maka dia akan dibawa secara tidak baik juga dan hasilnya pun tidak baik. Tapi kalau disambut dengan malaikat secara baik-baik, dari pertama saya kita sudah tahu, Pak. Berarti apa? Kelanjutannya terus baik, terus baik, terus baik, Pak. Kita kalau disambut secara baik-baik di rumah orang lain, maka kan terus baik-baik terus. Artinya apa? Diberikan ini, berikan itu, fasilitas ini dan itu sebagainya. Tapi pertama saja tidak disambut, Pak. Ada disambut pun, Pak. Jangan pernah harap selanjutnya. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan dengan yauman tsaqil, Pak. Hari yang sangat berat. Ya. Jadi kalau ingin bekerja, ya bekerja terus sekarang, Pak. Ingin beribadah, ya beribadah sekarang. Ingin berinfak, ya berinfak sekarang. Ya. Udah kebah-kebah demam, Pak.
Menyoda kebah-kebah kata majid. Allah mengatakan wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi. Kalau kalian bakhil untuk diri kalian, bukan untuk saya, kata Allah. Kepulun harta, patung hartanya, kata Allah. Nak ada sebanding apa-apa, kata Allah. Tetapi kalau kalian itu dermawan, kalian dermawan untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian salat untuk diri kalian sendiri. Berbuat kebaikan untuk diri sendiri, kalian sendiri. Kalian berjamaah untuk kalian sendiri, kata Allah. Kalian tidak mau berjamaah untuk diri kalian sendiri. Kalian buat maksiat untuk kalian sendiri. Kalian berusaha untuk alladzina jahadu fina. Kalian bermujahadah. Arti mujahadah aku nyoba kiban, nyoba pegang mati, bermujahadah terus berzikir, dia baca Quran, dia buat ini, buat kebaikan, hal-hal yang positif. Suatu hal yang positif. Ya. Artinya apa? Kalau dia buat hal yang positif, semuanya akan kembali kepada dia. Tapi kalau dia buat hal yang negatif, semua juga akan kembali kepada dia. Kita lanjut sedikit lagi nih. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Ya, kita potong-potong saja dulu, jangan ini kan. Nahnu khalaqnahum, padahal kami yang menciptakan mereka, kata Allah. Kami menciptakan mereka. Artinya apa? Mereka kenapa tidak bersyukur kepadaku? Kenapa tidak mau berzikir? Kenapa tidak mau ini? Apa alasannya, kata Allah? Nahnu khalaqnahum, kami menciptakan mereka. Artinya ini kembali lagi kepada yang pertama tadi. Ketika disuruh kalau ingin tenang, berzikirlah kepada yang menciptakan kita. Ingatlah yang menciptakan kita. Beribadahlah kita. Lakukanlah ibadah sunnah. Lakukanlah ini. Lakukanlah kebaikan. Kenapa mereka tidak mau? Karena cinta dunia dan syahwat. Dan mereka lupa kepada masa depan mereka. Makanya Allah mengatakan padahal yang menciptakan mereka adalah saya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu itu bisa terperdaya oleh syaitan, bisa terperdaya oleh syahwatmu, bisa terperdaya oleh dirimu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, Allah sudah menciptakan kamu, sudah merakit kamu, sudah memberikan nikmat, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Tidak ada alasan sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nahnu khalaqnahum. Saya menciptakan mereka. Bukan menciptakan saja, wasyadatna. Apa itu makna syadatna? Saya kuatkan, ya. Syadatna itu maknanya waqawina. Jadi daging-daging tadi itu dikuatkan oleh Allah dengan tulang-tulang. Dengan tulang, kemudian dengan ada urat-urat dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan darah juga, ya. Jadi saya kuatkan dia. Coba kalian lakukan penelitian, apa betul seperti itu, kata Allah? Apakah daging dia seperti itu saja? Apakah tulang dia tumbuh begitu saja tanpa ada yang menciptakan dan mengontrol, kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Ini maknanya wasyadatna. Syadatna maknanya apa? Tasyaddud. Syadatna maknanya apa? Waqawina, kami kuatkan dia. Kenapa kita bisa uronyo dajak masjid, mangat segar tu, Pak. Diberikan nikmat oleh Allah, nak betul-betul siapa? Bentang kejuk napas masih, darah masih darah berjalan seperti biasa, ginjal masih berfungsi. Yang menyahana fungsi ginjal kabeh nanya, Pak. Ginjal mana hana fungsi kabeh? Atau kena penyakit prostat, kena penyakit ini, kena penyakit itu, macam-macam kagura ni, Pak. Cuci darah lagi, Pak, kagura ni, Pak. Ini sekarang baru bangun tidur, enggak ada apa-apa, nikmat luar biasa. Artinya Allah mengatakan saya menciptakan kamu, yang menguatkan kamu untuk beribadah, yang menguatkan kamu untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Bahkan ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, permudahlah saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Sehingga Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Ya, Pak. Saya permudah kamu ya Muhammad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, permudahlah saya untuk beribadah, permudahlah saya untuk bersedekah, permudahlah saya untuk melakukan kebaikan, permudahlah saya untuk berzikir, permudah saya untuk membaca Al-Quran, bangun tengah malam, permudah saya untuk berbuat hal-hal yang baik. Dalam kehendak Allah. Karena hal yang baik itu susah sekali dibandingkan hal yang jahat. Kita lanjutkan sedikit lagi nih, Pak. In syi'na wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Ya. Jadi ini gaya bahasa ini agak aneh, lain sedikit ini, Pak. Ini gaya bahasanya begini. Wa idza syi'na, kalau kami mau, kata Allah. Kalau kami mau, tetapi kami tidak mau, kata Allah. Ya. Lagi urunci pengam. Nyan nyomo lur, nyan anunya kalau usir dari rumah ke dia, Pak. Bahkan hana patuh maklun pengam. Tapi hana lu cukup sayang kadunya. Kan ada orang tua tak tega dia Pak mengusir anaknya. Waktu dia pegang, "Ne, cok je Pak, hai dengar Pak." Ne, dia kapo diploh ni ni Pak, hai dengar Pak. Apa kata orang tua? Menyo mulut lu dalam detiknya anunya lu usir luar gini.
Ya weh gede. Begitu juga Allah. Wa idza syi'na, kalau kami mau kata Allah, baddalnahu, kami ganti mereka dengan makhluk yang lain. Maknanya apa kami ganti? Kami berikan musibah, kami hancurkan dia. Ya, kami hancurkan dia. Tapi kami tidak mau kata Allah. Ini sama seperti dalam surah Yasin. Kenapa Allah meninggalkan 83 orang? 83 orang yang tinggal dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Yang lainnya semua dimusnahkan oleh Allah. Kalau saya mau kata Allah, itu yang dalam kapal itu juga saya musnahkan kata Allah. Maka penduduk bumi ada lagi. Hanalai penduduk bumi. Maka oleh karena itu bersyukurlah kalian. Sudah bisa tinggal di bumi saya berikan fasilitas. Yang pertama fasilitas yang ada di tubuh kalian. Kemudian fasilitas yang ada di depan kalian, di belakang kalian, di samping kalian, di atas dan di bawah kalian. Semua saya berikan kepada kalian. Masa kalian tidak mengenal saya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa mengenal saya dengan hatimu, gunakan otakmu kata Allah. Coba kamu pikir dulu, apakah ada begitu saja? Apakah air hujan turun begitu saja? Siapa yang bisa menurunkan hujan seperti itu kata Allah? Nahnu apa namanya? Anzalna minas sama am nahnu munzilun. Apakah kalian yang menurunkan hujan atau kami yang turunkan hujan kata Allah? Coba kalian pikirkan. Ya. Apakah kalian yang bisa memberikan rezeki atau kami memberikan rezeki kepada kalian? Coba kalian gunakan otak kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kata Allah, kalau kami mau maka akan saya gantikan mereka. Idza syi'na wa idza syi'na baddalna amsalahu. Kami akan menggantikan seperti mereka juga. Ini ayat seperti ini, itu ada dua apa? Wa in syi'na, ada kalau kami mau, ini satu model seperti ini. Ada satu lagi, kalau kami mau maka sudah saya hilangkan, saya habiskan mereka semua kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tabdilah di sini, amsalahum tabdilah, ini diulangi dua kali. Kalau di dalam ilmu nahu ini namanya maf'ul mutlak. Ya, kan ibadah mutlak. Tapi maf'ul ada juga maf'ul mutlak. Maf'ul itu apa? Objek. Maf'ul mutlak. Tetapi di dalam tafsir ini, kenapa ada maf'ul mutlak? Imam Jalalain mengatakan lit taukid, untuk mentaukidkan. Makanya mentaukidkan begini, jangankan satu orang kata Allah. Seluruh penduduk dunia saya habiskan semuanya, saya gantikan dengan lain, bisa saja kata Allah. Kenapa? Dulu kan ada kelompok jin juga, Pak. Kelompok jin yang tinggal di bumi ini, tetapi mereka itu saling seteru satu sama lainnya. Kelompok jin ini, makanya jin itu dalam tafsir Al-Baghawi apa kata beliau? Khalaqal jan fid dunya wa khalaqal jan wa askanahu fid dunya. Allah menciptakan jin dan meninggalkan mereka itu, membuat tempat tinggal mereka di bumi. Maknanya apa? Mereka belum pernah pergi ke langit. Itu jin, kelompok jin, kecuali iblis dan setan. Makanya jin itu tidak pernah ke langit. Dia itu duduk di bawah langit pertama, betul, bersama iblis dan setan, bersama guru-gurunya. Makanya mereka mengatakan naq'udu maq'ida lis-sam'. Allah mengatakan faman istaraka as-sam'a fa'atba'ahu shihab. Kalau kalian masih bersikeras juga duduk di bawah langit pertama, mendengar mencuri berita langit, maka akan aku bakar kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, Pak. Ya, kapal 7 kurang 13 menit ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akhir dari surah Al-Insan ya, berjudul hanya mungkin tak habis, Pak. Karena nanti panjang-panjang sekali kan. Jadi ini artinya sampai ayat sekian saja. Pertemuan selanjutnya kita habiskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.